Shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita sangat bersyukur karena masih lagi diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam ibadah online kita pada hari ini. Sebelum kita memulakan ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa untuk doa permulaan dan juga doa pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus dan juga persekutuan Roh Kudus. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin berdoa kepadamu, mengucap syukur atas segala hal Bapa. Tuhan, kami sangat bersyukur karena sekali lagi pada pagi ini kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam ibadah online kami pada hari ini. Tuhan, kami sangat bersyukur sepanjang hari ini dan bahkan hari-hari sebelumnya, Tuhan sentiasa menyertai kami, membimbing dan menjaga kami Bapa. Tuhan, kami tahu setiap perjalanan hidup kami dibimbing oleh Roh Kudus-Mu Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena kami mempunyai Allah seperti Engkau, yang membimbing kami, yang mengasihi kami, dan tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Kami sangat bersyukur Bapa. Terima kasih juga atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga sekali lagi kami dapat berkumpul untuk beribadah online. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami ingin berdoa untuk pengampunan dosa kami Bapa. Tuhan, kami tahu kami merupakan manusia yang terbatas, banyak cacat celanya Bapa. Oleh itu Tuhan, pada pagi ini kami memohon pengampunan daripada Engkau. Biarlah Engkau kuduskan dan sucikan kami Bapa. Tuhan, Engkau ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sama ada itu secara sengaja ataupun tidak sengaja Bapa. Engkau ampuni ya Tuhan. Biarlah kami beribadah pada pagi ini dengan hati yang suci, dan bahkan hati yang benar-benar menyembah dan memuliakan nama Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga tidak lupa untuk berdoa untuk ibadah ini Bapa. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati ibadah ini, bahkan jemaat-jemaat yang sedang beribadah di rumah juga ya Tuhan, Engkau jamah. Dan biarlah Roh Kudus-Mu datang untuk menyembuhkan hati dan pribadi mereka Bapa. Tuhan, biarlah kiranya ibadah ini dapat menyembuhkan setiap hati kami, dan Engkau dapat mendekatkan kami kepada Bapa. Tuhan, biarlah kiranya ibadah ini juga Engkau terus berkati, maupun di ibadah yang akan datang, biarlah Engkau terus membimbing dan menopang kami Bapa. Terima kasih Tuhan, sepanjang ibadah ini juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja, dan biarlah itu semua untuk memuliakan dan meninggikan nama Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Tuhan, ini kami Tuhan. Banyak sekali pergumulan kami Bapa, banyak sekali cabaran yang kami lalui, terutama di musim pandemi ini Bapa. Tapi Tuhan, kami mampu menghadapi semua ini hanya karena Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menguat kami Tuhan. Oleh itu kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau, karena Engkau layak disembah Bapa. Haleluya. Mari jemaat kita sama-sama mengangkat lagu ini. Haleluya.
Bacaan teks kita pada hari ini dipetik daripada Mazmur 29 ayat 1 hingga 11. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gementar. Tuhan membuat padang gurun Kadesh gementar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberi umatnya damai sejahtera. Haleluya. Yang pertama kita berdoa kepada jemaat. Dan yang kedua kita berdoa untuk pembinaan gereja. Dan yang ketiga kita berdoa untuk negara kita Malaysia. Kita terus bersama-sama berdoa sepakat. Kita serahkan segala kekhawatiran kita dan kita panjatkan segala kesyukuran kita kepada Allah. Oh haleluya. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau kerana kami tahu bahwa Engkaulah satu-satunya sandaran hidup kami. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang dan kami bermohon daripada Engkau. Pertama-tama kami berdoa untuk para jemaat yang terkesan untuk COVID-19. Agar Engkau terus menguatkan mereka, menghiburkan mereka, bahkan memberikan kesembuhan secara total. Kami berdoa untuk para jemaat yang sedang sakit, yang sama ada terlantar di rumah ataupun di hospital. Kami berdoa untuk mereka, supaya tangan Tuhan tidak kurang pentingnya untuk menjangkau mereka. Bahkan memberkati tangan-tangan dokter, bahkan para jururawat yang akan melakukan rawatan. Engkau berkati mereka, supaya mereka punya kemampuan yang luar biasa, mukjizat daripada Engkau sendiri. Bahkan memberkati ubat yang sangat kecil, itu akan menjadi saluran berkat kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa para jemaat setiap usaha, meskipun usaha para jemaat pada ketika ini terhimpit dengan keadaan pandemik ini, kami tetap setia dan berdoa dan berserah kepada Engkau. Kiranya Engkau memberkati segala usaha kami, agar tingkap-tingkap surgawi dibuka untuk kami dan memberkati untuk kami, sehingga kami menikmati berkat kemurahan daripada Allah sendiri. Bapa surgawi, kami berdoa untuk gereja, pembinaan gereja baru, bahkan Pitas, bahkan dimanapun yang sedang membina gereja. Tuhan, Engkau turun tangan, bahkan Engkau memberkati. Dan sebelum itu Tuhan, kami bersyukur atas pimpinan dan berkat-Mu yang terus-menerus di dalam pembinaan gereja ini. Dari awal pembinaan ini, sehingga pada ketika ini Tuhan hampir akan siap secara sepenuhnya. Kami percaya semuanya berkat kemurahan daripada Tuhan, mengirimkan pribadi-pribadi yang berjiwa untuk Tuhan, sehingga mereka menopang dengan dana keuangan yang begitu banyak, dan juga pribadi-pribadi yang bertanggung jawab untuk merancang kelancaran pembinaan gereja ini. Ya Tuhan, semuanya kami bersyukur itu, dan kami terus menyerahkan
dengan beberapa perkara lagi untuk pembinaan gereja ini, tentang dengan pendawaian, bahkan untuk mencat dan seterusnya, perkara-perkara yang lain untuk seling gereja. Tuhan, kami berharap sekali lagi Tuhan membuka tingkap dan mengirimkan pribadi-pribadi yang berjiwa Tuhan, sehingga mereka dapat membantu kami, bahkan ajar kami Tuhan, supaya kami bukan hanya berharap kepada orang lain, tetapi kami juga dapat memberikan semampu yang ada pada diri kami untuk pembinaan gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembinaan ini dalam tangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk negara kami Malaysia. Baru-baru ini kami merayakan Hari Malaysia dengan secara sederhana saja. Tetapi kami mengerti bahwa negara kami ini adalah tanah darah kami Tuhan. Bahwa negara ini tempat kami duduki dan diami. Kami percaya itu pemberian daripada Tuhan sendiri. Oleh sebab itu kami terus berdoa negara Malaysia, agar kemakmuran, kesejahteraan akan terjalin di dalam negara ini, sehingga para rakyat jelata menikmati keselamatan, bahkan kestabilan politik, bahkan kestabilan ekonomi. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa para pemimpin kami, menteri-menteri, meskipun kami berbeza kepercayaan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan terus memberikan pengertian kepada mereka, supaya keadilan untuk menerusi kepimpinan negara Malaysia tetap terjalin. Satu-satunya untuk pemberitaan Injil tidak akan dikekang, tetapi pemberitaan Injil dapat disebar meluas tanpa kekangan daripada yang berwajib. Bapa Surgawi, kami serahkan juga untuk negeri kami Sabah. Kiranya Engkau terus memberkati negeri kami, memberikan kami kesejahteraan, keharmonian dan kesatuan. Maka kami berdoa untuk semua rakyat, supaya kami bersatu untuk memerangi tantang dengan COVID ini, yaitu kami terus berdoa dan menyerahkan di dalam tangan Tuhan sendiri. Oh haleluya Bapa Surgawi, banyak perkara yang kami ketengahkan di dalam seru doa kami, tetapi kami percaya sebelum keluar daripada mulut hamba-Mu ini, bahkan semua kami, Engkau sudah mengerti tentang keperluan, tentang dengan cabaran hidup kami. Oleh sebab itu kami hanya bersyukur dan kami menyerahkan semua ini di atas pimpinan dan balas kasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Saat tentuangan ini mari kita sama-sama melafazkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang telah menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama persiapkan hati kita dan kita angkat lagu penyembahan ini. Jadikan aku rumah doa.
Salam kepada semua jemaat dan juga salam juga bagi jemaat yang sempat mengikuti ibadah atas talian di Alam Maya. Pertama sekali kita bersyukur atas kemurahan dan berkat Tuhan yang sudah kita terima daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa selama 6 hari yang lalu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan selalu di samping kita untuk menemani kita kemana dan di mana kita pergi, apapun tugasan yang kita lakukan sepanjang 6 hari yang lalu. Baik para jemaat, sebelum kita masuk di dalam pembelajaran firman Tuhan, marilah kita persiapkan setiap pribadi kita untuk mendengar firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Oh haleluya, haleluya. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah dan kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami naikkan puji dan sembah kami yang tidak terhingga atas segala kemurahan dan berkat Tuhan di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dimanapun kami berada, apapun pekerjaan yang kami lakukan, pastinya Tuhan selalu menemani kami. Sehingga pada ketika ini Tuhan, kami berada di dalam keadaan yang baik-baik oleh karena perlindungan Tuhan sendiri. Bapa Surgawi, pada kesempatan ini kami akan belajar dan mendengar firman Tuhan sendiri. Kami bermohon daripada Engkau ya Tuhan, supaya Engkau membuka setiap hati rohani kami, bahkan seluruh kehidupan kami, untuk fokus mendengar dan belajar tentang sabda-Mu ya Tuhan. Kami akui atas segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami Tuhan, di mana begitu dalamnya firman Tuhan sukar untuk dimengertikan oleh pikiran manusia. Tetapi kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan Roh Allah sendiri bekerja untuk membimbing bahkan memberikan kami hikmat kebijaksanaan, bahkan fokus untuk mendengar firman Tuhan. Kami juga serahkan kesempatan kami ini Tuhan, supaya biar kiranya Tuhan terus berserta kami dan memimpin kami, agar kuasa-kuasa kegelapan dan kuasa-kuasa iblis yang coba mengganggu bahkan konsentrasi ketika kami mendengar sabda-Mu ya Tuhan, kami bermohon daripada Engkau, lindungi kami Tuhan, dan berikan kami kemampuan untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Para jemaat yang saya kasihi, firman Tuhan yang kita akan pelajari pada hari ini terambil daripada Kisah Para Rasul bab 16 ayat yang ke-25 sehingga pada ayat yang ke-34. Kisah Para Rasul bab 16 ayat 25 sehingga ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua.
ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia menghantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau dan sesi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan sesi rumahnya telah percaya kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Para jemaat yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini, meski kita di dalam keadaan terhimpit dengan pandemik COVID-19 ini, tetapi kita bersyukur karena Tuhan tidak putus-putus untuk memberikan kita kesempatan yang indah, yaitu kesempatan untuk mendengar firman Tuhan meski di dalam keadaan tidak dapat bersemuka. Tetapi kita percaya apapun cara Tuhan, pastinya kesempatan kita untuk belajar firman Tuhan itu sangat penting. Terutama untuk hari ini kita belajar satu topik, tema yang telah dipersiapkan untuk gereja kita, di mana tema ini adalah sesuatu yang terpenting, yaitu apabila gereja berdoa. Para jemaat yang saya kasihi, Saulus dan Silas, kini mereka menderita di dalam penjara dengan kaki terbelenggu dan punggung terluka. Namun di tengah-tengah penderitaan ini, mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Karena kenapa saudara, para jemaat? Ketika Tuhan Yesus sendiri bersabda di dalam firman-Nya Matius 5 ayat 10 hingga 12, di mana mengatakan bahwa berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Para jemaat yang saya kasihi, pastinya firman Tuhan, khotbah Tuhan Yesus di bukit ini sudah tersemai di hati Paulus, di mana meski mereka di dalam keadaan terhimpit, teraniaya, bahkan dicederakan, tetapi mereka memiliki sukacita, mereka memiliki kegembiraan yang besar, di mana mereka masih
mempunyai semangat yang kuat. Mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan, bahkan tidak kurang pentingnya untuk berdoa. Sebab itulah Paulus mengerti bahwa penderitaannya dan Silas tidak akan sia-sia. Para jemaat yang saya kasihi, dari pengalaman mereka ini kita boleh belajar bahwa sukacita orang percaya ada di dalam hati. Artinya seperti Rasul Paulus, walaupun mereka dalam keadaan teraniaya, bahkan disakiti, tetapi karena mereka mempunyai sukacita, maka di dalam hati mereka tetap bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Karena saudara, hal demikian ditentukan oleh keadaan lahiriah penganiayaan tidak dapat melenyapkan damai dan sukacita. Kita boleh lihat di dalam Yakobus bab yang pertama, ayat yang kedua sehingga pada ayat yang keempat. Selain daripada itu, para jemaat Tuhan, musuh-musuh Kristus tidak dapat menghancurkan iman seseorang percaya dan kasihnya kepada Allah. Di mana seperti dalam Roma bab 8 ayat 35 sehingga ayat 38, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Pastinya penganiayaan dan apapun cabaran itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena Kristus senantiasa mengasihi kita, Kristus senantiasa memperhatikan kita. Dalam keadaan yang paling buruk, Allah menyediakan kasih karunia cukup bagi mereka yang ada dalam kehendak-Nya dan menderita karena namanya. Namanya di sini ialah nama Kristus. Saudara yang saya kasihi, roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu yang menderita karena nama Kristus. Di dalam 1 Petrus ayat 4 ayat 14. Para jemaat yang saya hormati, dalam pembacaan teks sebentar tadi di dalam Kisah Para Rasul bab yang 16 dan pada ayat yang 26 mengatakan, sepanjang Alkitab ini Lukas memberikan bahwa tidak ada yang dapat menghambat Injil yang dibawa oleh orang percaya yang setia. Di Filipi, Allah turun tangan sehingga Paulus dan Silas keluar dari penjara oleh gempa bumi. Ini jelas saudara, satu peristiwa yang menyebabkan kemajuan lebih lanjut untuk Injil, khususnya penyelamatan pemimpin penjara dan keluarganya. Nah, saudara yang saya kasihi, jelas dengan mukjizat yang ada pada Tuhan yang dinyatakan pada ketika itu, maka Paulus dapat dibebaskan daripada belenggu itu dengan satu mukjizat yang luar biasa, di mana kaki yang dibelenggu, dirantai, dan pintu-pintu yang dikunci dengan ketatnya bisa dibukakan oleh kuasa Tuhan sendiri. Jadi saudara yang saya kasihi, ini peristiwa, saya Injil tersebar meluas. Peristiwa menjadi kesaksian bukan hanya kepada Paulus dan Silas, bahkan pada prajurit ketika itu, penjaga, tetapi juga secara konteksnya pada masa kini di mana banyak mukjizat Tuhan yang berlaku. Nah, apakah saudara yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Di dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-30, ini merupakan pertanyaan yang paling penting yang dapat ditanyakan oleh seseorang. Jadi,
Tanggapan para rasul ialah mengatakan demikian, percayalah kepada Tuhan Yesus. Ini pertanyaan daripada kota penjara pada ketika itu. Apabila kota penjara melihat mukjizat yang berlaku, maka dia bertanya kepada Paulus dan Silas, apa yang dilakukan, apa yang perlu dilakukan untuk mereka sehingga mereka selamat. Tidak panjang jawaban daripada rasul, hanya mereka menjelaskan bahwa supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Itu jawaban yang tepat. Dan itulah yang menjadi kenyataan. Percaya kepada Tuhan Yesus berarti memusatkan iman dan komitmen pada diri Kristus. Itu satu-satunya tindakan kita yang percaya kepada Yesus, yaitu memusatkan iman kita kepada Kristus. Itu berarti paling kepadanya, yaitu hidup kepada Kristus, hidup di dalam penyelamatan Tuhan Yesus daripada dosa. Juru selamat yaitu Tuhan Yesus menyelamatkan kita daripada kutukan dosa dan kutukan ataupun kuasa-kuasa si iblis atas kehidupan kita. Itu berarti percaya bahwa dia adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa, dan semua yang dikatakannya itu benar dan berlaku bagi kehidupan kita. Ini berarti kepercayaan atau percaya bahwa dia mengampuni dosa kita, menjadi anak-anaknya, memberikan kita Roh Kudus, dan senantiasa bersama kita untuk membantu, membimbing, menghibur, serta memimpin kita ke surga. Iman yang menyelamatkan bukan sekadar percaya kebenaran tentang Kristus. Iman itu menyebabkan kita mendekati Dia, tinggal di dalam Dia, serta menyerahkan segala persoalan hidup kita kepadanya dengan kepastian bahwa Dia, yaitu firman dan Roh-Nya, akan memimpin kita sepanjang hidup ini sebagai hadirat Allah yang kekal. Saudara para jemaat yang saya kasihi, apa kata tentang dengan tema kita pada hari ini, yaitu apabila gereja berdoa. Saya akan membawa saudara untuk mendekati dan merenung tentang tema ini dengan apabila gereja berdoa. Gereja bukan hanya gedungnya. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Juga disebut tubuh atau tubuh Kristus yang didiami oleh Roh Kudus, dalam bahasa Yunaninya eklesia. Saudara para jemaat yang saya kasihi, ini cukup jelas bahwa peranan penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ialah pendoa-pendoa syafaat. Nah, apakah yang kita perlu doakan di dalam hal perkara ini? Yang pertama, melepaskan belenggu jemaat kita. Saya dan jemaat mempunyai belenggu yang mengikat iman. Para jemaat, tekanan khususnya dengan pandemik yang akan semakin mencemarkan iman percaya kita pada ketika ini, yaitu COVID-19 semakin menular dan iman jemaat semakin terhimpit dan banyak jemaat terkesan. Selain daripada itu, para pelayan juga akan terkesan dan terhimpit, tidak dapat melayani berterusan
karena terhimpit dengan belenggu akibat pandemik ini. Para jemaat yang saya kasihi, merujuk dan kembali kepada Rasul Paulus dan Silas, bagaimana mereka terhimpit, dibelenggu dengan keadaan dipinjarakan pada ketika itu, di mana namun mereka mampu melakukan sesuatu meski mereka tidak dapat bersemuka dengan para jemaat ketika itu, meski mereka tidak dapat menyampaikan dengan bersemuka tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka memiliki iman yang kental, memiliki kesungguhan dan kepercayaan yang kental, yaitu mereka percaya dengan doa mereka dan dengan pujian mereka itu terjadi gempa bumi, belenggu terlepas, pintu penjara terbuka. Kita pasti dan kita aminkan bila kita atau gereja kita berdoa, pasti belenggu jemaat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang saudara, hal kedua, gereja atau kita memiliki beban. Beban kita bukan hanya kepada para jemaat, bukan hanya kepada diri sendiri, bukan hanya kepada keluarga, bukan hanya kepada gereja dan sebagainya. Bukan hanya itu menjadi bebanan kita, tetapi juga kita memiliki bebanan, yaitu tentang dengan negara kita, tanggung jawab orang Kristen sebagai warga negara. Di dalam firman Tuhan 1 Timotius ayat yang kedua, 1 Timotius bab 2 ayat yang pertama sehingga ayat yang ketujuh, firman Tuhan demikian. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucap syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram di dalam segala kesalihan dan kehormatan. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar, dan aku tidak berdusta, dan sebagai pengejar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian firman Tuhan di dalam 1 Timotius ayat bab yang kedua, ayat yang pertama sehingga ayat yang ketujuh. Ini merupakan satu tanggung jawab orang Kristen sebagai warga negara. Kita tidak memilih kepada keluarga mana kita akan dilahirkan dan pada negara mana kita akan menjadi warga negara. Walaupun kemudian ada mereka yang mengganti warga negara karena sebagai alasan, namun dimanapun kita berada, ada tanggung jawab sebagai warga negara yang harus kita penuhi, saudara. Pertama, sebagai warga negara, kita harus peka dengan apa yang terjadi di dalam negara kita. Yaitu, kita peka dan menyadari bahwa para pemimpin bukanlah orang yang sempurna. Ini ternyata tidak tersembunyi. Mereka juga manusia biasa, mempunyai kelemahan dan kekurangan. Sebab itulah kita sebagai warga negara, kita harus mendoakan mereka, menyerahkan mereka agar Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan meski
iman dan kepercayaan yang berbeza. Tetapi pastinya kita bermohon kepada Tuhan supaya mereka dipimpin dan mereka mempunyai tanggung jawab dengan baik kepada rakyat. Hal yang kedua, saudara, kita juga peka. Pemerintah pun bergumul dengan orang-orang yang berbeza pendapat dengan mereka. Kita tahu mereka juga masing-masing punya ideologi. Mereka juga mempunyai masing-masing pendapat, berbeza pendapat. Itu mengakibatkan mereka ketidakkeserasian, ketidakkesatuan. Oleh sebab itu kita doakan para pemerintah agar mereka meski berbeza pendapat, tetapi mereka memiliki kerendahan hati untuk semata-mata kedamaian, kesejahteraan dan keharmonian negara kita. Hal yang seterusnya para jemaat, sebagai warga negara kita harus mendisiplinkan diri sendiri, yaitu dengan jalan mendoakan para pemimpin negara. Ini disiplin sebagai orang yang percaya. Kita hanya mendoakan kepada kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan gereja, tetapi Tuhan mengajak kita agar kita mempunyai disiplin yang baik sehingga kita boleh dan terus mendoakan bagi para pemimpin negara kita. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sehingga ayat yang kedua. Selain daripada para sejamaat yang saya kasih, menciptakan damai. Pastinya kedamaian itu akan terjalin jika kita semua rakyat memiliki kedamaian, memiliki kerendah hatian. Kita mencipta damai sehingga negara kita makmur bahkan mempunyai kesejahteraan. Keselamatan seluruh rakyat. Ini perlu kita mendoakan, itu disiplin kita. Kita mendoakan seluruh rakyat. Sama ada rakyat di dalam negara Malaysia ataupun kita di negeri Sabah, kita mendoakan supaya keselamatan terjadi. Keselamatan semakin kita nikmati. Kita juga sebagai disiplin orang percaya, kita juga harus membayar pajak atau cukai. Seperti mana di dalam Matius 22 ayat 20 hingga 21. Pada ketika itu ada pribadi-pribadi yang datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, apakah boleh membayar pajak kepada Kaisar? Yesus meminta uang ringgit, gambar di dalam uang ringgit pada ketika itu. Dan Yesus bertanya, gambar siapa ini? Mereka mengatakan, ini gambar Kaisar. Yesus menjawab kepada mereka, oleh sebab itu, apa yang layak untuk Kaisar, berikan kepada Kaisar, dan apa yang layak untuk Kristus, berikan untuk Kristus. Saudara, kita percaya di dalam gambar ringgit pada ketika itu tidak ada gambar Kristus, dan pastinya itu akan memudaratkan kita untuk mungkin tidak akan memberikan terbaik kepada Tuhan. Tetapi jelas gambar Kristus di dalam kehidupan kita, di mana Kristus sentiasa memberkati, memberikan kita kesehatan yang baik, memberikan hal-hal yang terindah dalam kehidupan kita. Semuanya datang daripada kemurahan Tuhan. Itu gambar Kristus. Dan selayaknya juga kita akan menyerahkan untuk Kristus. Para jemaat yang saya kasih, menghormati mereka yang memegang kuasa. Di dalam Roma 13 ayat 6-17. Saya tidak akan baca ayat ini, tapi jelas bahwa kita harus menghormati yang memegang ataupun para pemerintah. Hal yang seterusnya, menghargai Allah di atas semua pembesar. Artinya kita lebih menghargai yang paling terbesar adalah Kristus. Meski dalam dunia ini ada yang lebih besar dan berkuasa. Tetapi sebagai orang Kristen kita akan mengerti bahwa Kristus lebih
terunggul daripada yang berkuasa di dalam dunia ini. Setiap orang percaya, para jemaat, harus tunduk pada semua hukum dan peraturan sejauh tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, hal ini dilakukan oleh Syadrak, Mesak dan Abednego di dalam Daniel bab 3 ayat 16 hingga pada ayat yang 18. Mereka taat kepada kebenaran Allah daripada manusia. Mereka lebih setia kepada Allah daripada manusia. Dan sebagai terakhir dan penutup perkongsian firman Tuhan ini, para jemaat yang saya kasihi, setiap kita pasti mempunyai ketakutan, kerisauan pada diri kita, pada keluarga kita, para jemaat kita, dan sebagainya. Saudara jemaat Tuhan, kerisauan tentang apa-apapun cabaran kita, tetapi pernahkah kita berpikir tentang diri kita, keluarga kita, tentang keselamatan di dalam Yesus? Seperti seorang prajurit. Pada ketika itu dia bertanya, apa yang harus dilakukan oleh pribadinya supaya dia dan sesi keluarganya selamat. Ini sangat penting. Oleh sebab itu, para jemaat yang saya kasihi, jika sekiranya ada di antara kita dan keluarga kita masih di luar Kristus, maksud saya belum menerima Kristus, maka selain daripada kita melakukan tindakan, bukan hanya berdoa, tetapi terus memberitakan kebenaran firman Tuhan, keselamatan daripada Yesus, seperti Paulus dan Silas. Nah, apa yang kita risaukan, saudara, tentang dengan keselamatan kita di surga, jika sekiranya kita sudah menjadi anak Tuhan yang sudah bertobat. Nah, hal yang kedua, adakah kita harus risau tentang sesama kita manusia, tentang keselamatan mereka di surga? Sudah pasti. Sebab itu gereja harus mendoakan sesama agar mereka terlepas daripada belenggu dahsyatnya akan datang, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi sebab itulah tanggung jawab gereja, tanggung jawab kita, yaitu kita terus berdoa dan bekerja, yaitu melayani dan memberitakan firman Tuhan. Walaupun kita pada ketika ini terhimpit, khususnya para pelayan Tuhan, dan tidak kurang pentingnya kepada jemaat semua, kita adalah jemaat Tuhan, kita adalah persekutuan orang-orang yang kudus, yang dipilih, yang dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah dan kami agungkan, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan atas berkat dan penyertaan sebentar tadi ketika kami mendengar firman Tuhan. Kami akui atas keterbatasan dan ketidakmampuan kami, karena firman Tuhan begitu dalam dan sukar untuk dimengertikan oleh pikiran manusia. Namun demikian kami bermohon daripada Engkau ya Tuhan, supaya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan terus bekerja, memungkinkan kami dapat mengerti dan memahami sabda Tuhan. Segala kuasa-kuasa kejahatan yang coba merebut kemuliaan Tuhan, bahkan mengganggu ketika kami belajar firman Tuhan, kami sehati sepikir di dalam nama Yesus, Engkau hancurkan, Engkau petakan, agar kami benar-benar kebersamaan kami dalam keluarga, meskipun pendengaran kami hanya di alam maya, tetapi kami tahu bahwa Tuhan bekerja dengan ibadah ini secara alam maya. Kiranya Tuhan Engkau mengasihi kami dan Engkau menguatkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa
Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Para jemaat yang saya kasihi, pada kesempatan kita dalam ibadah atas talian, meskipun kita tidak dapat beribadah bersemuka, tetapi kita tetap setia dan memberikan terbaik untuk Tuhan. Dan pada ruang ini marilah kita memberikan uang persembahan untuk ucap syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa bagi doa persembahan, seterusnya doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sekali lagi datang kepada Engkau, bersyukur atas segala kemurahan berkat Tuhan yang sudah kami nikmati. Kami tahu Tuhan sangat mengasihi kami. Meskipun pada ketika ini kami dihimpit dengan keadaan pandemik 19 dan ada jemaat yang terjejas, berhenti daripada setiap pekerjaan, bahkan dalam segala usaha perniagaan, bahkan segala sesuatu akan terhimpit oleh keadaan pandemik. Tapi kami terus bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena kami tahu walaupun kami terhimpit dengan keadaan COVID-19 ini Tuhan, tapi kami senantiasa menikmati berkat kemurahan, berkat daripada Allah sendiri. Pada ketika ini Tuhan, kami menyerahkan sebahagian uang persembahan kami secara semua keluarga. Ya Tuhan, terimalah uang persembahan ini. Kiranya uang persembahan ini dapat menguatkan
untuk pelayanan Tuhan. Bahkan ajar kami Tuhan menafsir segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Agar kami mengerti, bukan hanya kami memberikan uang ringgit, tetapi juga kami memberikan seluruh kehidupan kami, jiwa raga kami, merupakan persembahan kepada Engkau ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan, dan berkati juga tangan-tangan yang tidak ada kesempatan untuk memberikan uang persembahan pada hari ini. Kiranya kami semua menikmati damai sejahtera berkat kemurahan daripada Allah sendiri. Terima kasih Tuhan atas kemurahan. Marilah kita bersama-sama melepaskan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Para jemaat yang saya kasihi, dengar Tuhan Yesus berkata, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama, dan hukum yang sama, yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari para jemaat, kita berdoa walaupun kita tidak dapat bersemuka di dalam ibadah ini, tetapi kita terus berdoa mohon berkat daripada Tuhan. Kiranya persekutuan di dalam setiap keluarga Tuhan memelihara, bahkan Tuhan memberkati, sehingga persekutuan yang terjalin dalam keluarga itu menjadi satu persekutuan pujian kepada Allah, dan biarlah Allah dimuliakan. Mari kita berdoa. Oh haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kemurahan dan berkat penyertaan Tuhan sepanjang kami bersama-sama di dalam ibadah atas talian. Pertama, kami bersyukur untuk kelancaran line internet. Kami tahu bahwa Tuhan telah memelihara, dan kami berterima kasih atas kebersamaan kami di dalam setiap keluarga. Kami tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami, dan kami tahu Tuhan sangat mengasihi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa dan kami menyerahkan, kiranya pujian dan penyembahan nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah para jemaat, marilah kita menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita, menguatkan kita dari saat ini sehingga selama-lamanya, Amin. 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 Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Kita terus bersatu teduh. Terima kasih atas kebersamaan kita di dalam ibadah ini. Tuhan memberkati. Dan jika ada pengumuman daripada panitia, mari kita terus merujuk di dalam grup kita untuk mengikuti setiap pemakluman daripada panitia kita. Tuhan memberkati. Biar musik memuji Tuhan hari ini, amin. Sebab hanya Engkau